Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita lanjutkan sirah nabawiyah yang mana kita sudah lama tidak melanjutkannya. Ada yang masih ingat sampai di mana? Apa yang akan disampaikan hari ini? Yang ingat? Ya, coba dari Yaman. Masih ingat nggak di pertemuan lalu menyampaikan yang akan datang? Ceritakan tentang bagaimana munculnya yang namanya Abraha. Masih lupa atau masih ingat? Masih lupa. Abraha, iya kan? Kemarin ceritakan tentang Tuba. Iya. Tuba seperti apa? Sudah disampaikan Tuba itu Raja Yaman yang asli. Raja Yaman yang asli. Masih ingat bagaimana Tuba ini ke Mekah lalu menutup Ka'bah dengan kiswah? Sudah disampaikan itu? Sudah kan? Berarti kalau ditanya siapa yang pertama kali menutupi Ka'bah dengan kiswah atau dengan jubahnya, jawabannya dia adalah Raja Tuba. Raja Tuba. Sampai hari ini Ka'bah itu ditutup dengan kain sutra. Masya Allah, sampai hari ini, sampai detik ini pun Ka'bah itu ditutup. Iya. Dilanjutkan, pulanglah Tuba dari Mekah ke Yaman dan sudah berubah agamanya menjadi agama Yahudi. Menjadi agama apa? Yahudi. Tadinya agama apa? Majusi. Majusi itu, agama Majusi itu agama yang tidak menyembah Allah. Agama Majusi ini adalah agama apakah menyembah pohon, apakah menyembah api, apakah menyembah batu, menyembah kuburan, itu Majusi. Itu Majusi, ya. Tapi kalau Nasrani dengan trinitasnya, begitu ya. Begitu kenyataannya. Yahudi, Nasrani mengakui Allah ada, tapi Nasrani mengakui juga Isa itu adalah Tuhan, putranya Allah. Itu Nasrani. Yahudi mengakui Allah ada, tapi mereka juga mengakui Uzair itu putranya Allah. Kan kalau Isa putranya Allah menurut siapa? Nasrani. Uzair menurut Yahudi itu adalah putranya Allah. Sama-sama akidahnya itu sesat. Akidahnya tidak benar. Simpan dulu baik-baik. Iya. Namun punten di zaman Rasulullah nanti kita akan temukan orang yang beragama Nasrani, tapi mereka ini tidak mentrinitaskan, tapi mengesahkan Allah. Agama Nasrani tapi mengesahkan Allah. Contoh misalnya beberapa nanti seperti guru-gurunya Salman Al-Farisi mengajarkan Salman Al-Farisi dengan keesaan Allah sehingga sampailah ke kota Madinah. Insya Allah nanti kita akan bahas kira-kira 7 tahun lagi. Ya kan kita belajarnya cuma 10 hari sekali pas lagi di sini atau kapan pas datang. Tenang aja, santai. Ya, Bismillah, kita akan cepat nanti. Namun yang jelas anak-anak yang berbahagia, singkat, datanglah Tuba ini ke Yaman dan berubah agama Yaman menjadi agama apa? Majusi. Iya. Bahkan begitu datang ke sana, ini yang agama Yahudi. Datanglah yang namanya, masih ingat 2 orang Yahudi yang waktu perang datang ke mana? Ke Tuba, masih ingat ya? Masya Allah masih ingat semuanya. Pokoknya biar tenang, anggap aja ya, ingat-ingat gitu. Biar cepat lanjut ya pelajaran. Jadi kalau udah ingat lupa lagi. Tapi ingat, yakin ya, insya Allah ya. Waktu perang ada 2 orang itu kan,
agama Yahudi datang kan menyampaikan inilah tempat turunnya Nabi, di sini tidak akan pernah ada apa kekalahan perang, masih ingat ya? Nah yang dua ini juga datang kemana? Datang untuk mendampingi raja tersebut. Ini raja ini mau belajar agama Yahudi. Kata orang Yahudi ini dengan mengatakan, wahai Tuhan, jika engkau perlu bimbingan, aku akan ikut bersama. Oh penting, ikut bersama kami. Maka diangkatlah dua ini sebagai penasehat agamanya. Datang ke sana, bisa juga ada ulama Majusi, bentroklah Tuhan kepada raja. Sekarang engkau ini akan berpindah meninggalkan agama penyembah api. Ya, karena kami sudah berpegang ke dalam agama Yahudi. Ternyata ada yang menciptakan kita ini adalah Allah. Allah itu wajib disembah, Allah itu diibadahi. Benar, iya. Punten, setelah itu dengan mengucapkan, orang-orang yang beragamakan Majusi tidak sepakat dan tidak setuju tentang masalah ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu langsung dengan kata-katanya yang pendek saja. Bilang kata raja, begini aja. Iya. Sekarang ulama Yahudi yang tadi mana? Yang dua orang ada. Ulama Majusi mana? Ini penyembah api kan? Gini aja. Kamu kan menyembah api, ya. Kalau ini menyembah yang punya api. Maksudnya siapa? Allah. Iya. Sekarang bikin dalam lubang jadi semacam tungku besar. Kalau bahasa Amerikanya haubu, ya. Iya. Di tungku besar. Di tungku besar itu dibesarkan, disimpan. Jadi nanti apinya dinyalakan, terus nanti dibuka pintunya. Kalau pintunya dibuka, begitu api pasti keluar karena panas. Di depan api, di depan pintu itu, begitu pintu dibuka, apinya akan menyambar. Bisa dipahami ya? Maka dibikinlah tungku yang sangat besar. Lalu di depannya disimpan pintu di api besar, tungku besar, ditutup dengan api, dengan pintu, di sini juga ditutup dengan pintu jarak berapa meter ya. Yang penyembah api berada di pintu ini. Yang menyembah rohnya api berada di sini. Iya, maksudnya menyembah Allah di sana. Iya, disimpan. Maka saat itu akan dibuka bareng-bareng pintunya. Mana yang terkena api itu yang salah. Mana yang tidak terkena api berarti itu yang benar. Bisa dipahami ya? Begitu dibuka pintunya, ternyata api itu membakar kepada orang yang beragamakan Majusi. Dan orang yang beragamakan Yahudi itu tidak sama sekali tidak terkena api. Malah santai saja sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Punten, saat itu Allah menolong agama Yahudi. Karena apa? Karena bentrok dengan agama Majusi. Tapi nanti begitu agama Majusi bentrok, punten, agama Majusi bentrok dengan agama apa? Yahudi. Allah tolong Yahudi. Tapi kalau Yahudi bentrok dengan agama Nasrani, Allah akan tolong yang mana? Nasrani. Apabila Nasrani berjumpa dengan umat Islam, Allah akan tolong ya Islam. Bisa dipahami ya? Mana yang lebih benar walaupun sedikit, itu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Nasrani belum masuk ke situ, apalagi Islam belum ada. Maka saat itu yang namanya agama Majusi dihantam oleh api tersebut dan dia lari. Ya, kata raja, jangan lari. Ulangi lagi, diulang lagi dengan mengatakan tukeran sekarang tempatnya. Tukeran tempat. Setelah tukeran tempat dibuka, terkena lagi. Biar tidak lari diikat. Biar dua-duanya diikat. Dua-duanya diikat, disiapkan. Begitu dibuka, subhanallah, api itu membakar kepada yang beragama agama Yahudi dan agama Majusi, dan terbakar, habislah, dan yang beragamakan Yahudi aman. Maka saat itu punten, yang namanya Raja Tuba makin yakin kalau agama Yahudi itu adalah agama yang paling benar, yang diridhoi. Maka semuanya beragamakan Yahudi. Saya pahami ya? Punten. Sekarang berarti di Yaman agamanya sekarang apa? Yahudi. Simpan dulu nih. Jadi di Yaman sekarang agama Yahudi. Di Mekah agama berhala. Masih ingat ya? Lalu ada di Najran. Najran ini agamanya Nasrani. Ada di Najran namanya Finium. Nama seorang laki-laki namanya Finium. Ya. Dia ini berasal dari bangsa Romawi yang beragamakan Nasrani tapi mengesahkan Allah. Seperti halnya orang mencari kebenaran bagaikan Salman Al-Farisi nanti di zaman Rasulullah. Sebelum ada Salman Al-Farisi jauh, itu ada seorang laki-laki namanya Finium. Mudah-mudahan
saya percepat ini karena kita waktunya kita cuma ada seperempat jam lagi kira-kira. Ya. Namanya siapa? Finium. Finium ini beragamakan Nasrani datang ke Najran sebagai budak. Di Najran agamanya penyembah pohon, berarti agama apa? Majusi. Jadi kalau anak-anak bertanya, jadi Majusi itu yang menyembah pohon atau menyembah api? Selain beragamakan Nasrani dan Yahudi itu adalah Majusi. Dan sembelihan orang Majusi tidak boleh dimakan oleh kita. Tapi kalau sembelihannya orang Nasrani dan orang Yahudi boleh dimakan sama kita? Boleh. Iya. Nanti kita belajar fikihnya bagaimana. Namun itulah singkatnya. Iya. Punten simpan baik-baik. Nah, saat itu apa yang terjadi? Maka yang namanya Finium ini jadi budak di Najran. Dia membagi waktu 3. Di waktu 24 jam dibagi 3. Ya, sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk ibadah. Dibagi waktunya sepertiga, dibagi 3. Jadi kalau 24 jam dibagi 3. Sepertiganya untuk dengan majikannya, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk istirahat. Di waktu ibadah di sepertiga biasanya di malam hari karena nggak ada kerjaan. Majikan yang ngintip. Ini apa ini? Sedang apa ini? Orang lain pada tidur, ini pada sujud. Maka diintipnya, dilihatnya, ternyata dia sedang beribadah kepada Allah dan dikelilingi cahaya. Finium ada cahaya, iya, cahaya hanya seperti sejenak, hilang lagi. Ditanya, ini cahaya apa ini? Begitu tanya pagi-pagi, kamu sedang apa tadi malam? Saya ibadah kepada Allah. Siapa itu Allah? Yang menciptakan kita, menciptakan semua bumi. Lalu cahaya saya tidak tahu, saya tidak merasakan cahaya apa. Saya tidak melihat apa, namun saya kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tidak menyembah pohon, saya tidak menyembah pohon. Lalu dilaporkannya kepada pimpinan di Najran. Pimpinan Najran dengan mengatakan kata-katanya. Jadi bagi Finium, kamu menyembah siapa? Aku menyembah Allah yang menciptakan pohon. Ini aja. Kita adukan, kita duelkan Tuhan kamu dan Tuhan saya. Disuruh duel. Maksudnya apa? Tuhanku, Tuhan kami adalah pohon yang paling besar ini. Tunjukkan pohon yang paling besar dan Tuhan mereka. Dan sekarang panggil Tuhan untuk menghancurkan Tuhan. Jika Tuhan dapat menghancurkan pohon ini, maka kami akan beriman kepada. Itulah kalimat. Maka saat itu Finium berada dengan pohon yang besar. Ulama-ulama Majusi memohon kepada pohon agar hancurkan Finium. Dan Finium mohon kepada Allah agar Allah hancurkan pohon. Berhadapan. Yang kejadian demikian ya. Mungkin anak-anakku bisa lucu bila memang begitu kejadian. Maka saat itu memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hancurkan Tuhannya mereka. Hancurkan Tuhan mereka. Dibikin iklan semuanya di medsos disebarkan akan berada dua Tuhan. Iya. Tuhan siapa? Tuhannya Finium dan Tuhannya siapa? Najran. Iya. Ternyata Allah kirim halilintar. Dalam waktu sekejap saja halilintar itu datang menentangnya dan hancurlah yang namanya apa? Pohon tersebut. Hancur pohon tersebut, hancurlah pohon tersebut. Dan semuanya mengakui kalau agama yang dibawa oleh Finium itu adalah agama yang benar. Udah nyata, kelihatan hancur habis. Dia sujud dan mengatakan amanna bi rabbi Finium. Kami beriman kepada Tuhannya yang disembah oleh Finium. Iya, maka beragamakan Nasrani di sini. Punten, iya. Setelah itu, salah satu daripada Najran ini. Nah sekarang Najran agama apa? Nasrani. Yaman agama apa? Yahudi. Lalu Makkah agama apa? Nah, masya Allah, udah pegang sekarang semua. Dari Najran ini, seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, namun sering dikatakan Abdullah namanya. Seorang laki-laki yang beragama Nasrani berangkat ke Yaman, yang agamanya apa? Yahudi. Sampai ke Yaman, waduh, rajanya ini galak. Kalau beda agama bisa jadi saya dibunuh. Maka apa yang dilakukan? Dia tidak tinggal di dalam kota, tapi tinggal di ujung kota. Yahudi dari sejak dulu, iya, dari zaman Fir'aunnya begitu ya, atau maksudnya di zaman Fir'aun zaman itu berhadapan dengan sihirnya Fir'aun segala macam. Ternyata Yahudi ini Raja Tubba ini
paling hobinya itu menjadi kerajaannya itu dikelilingi oleh para penyihir. Seperti Firaun, raja jagonya itu karena dikelilingi oleh siapa? Penyihir. Tuba ini dikelilingi juga oleh para penyihir. Saya tidak tahu apakah Tuba yang dulu beragamakan Yahudi awal atau Tuba yang berapa. Karena Tuba ini saya sampaikan tadi apa? Kemarin Tuba ini sebagai apa? Nama raja, gitu kan? Nama raja Tuba 1, Tuba 2, Tuba 3. Tuba ini dikelilingi oleh para penyihir. Simak baik-baik. Iya. Para penyihir ini mengelilingi Tuba dan ternyata ada syekhnya penyihir, iya, yang sudah tua renta. Tapi itu syekhnya paling jago penyihir. Dia bilang ke Tuba, bilang gini, wahai raja, aku ini sudah mulai sepuh. Tolong pilih pemuda yang paling top, yang paling bagus, yang paling keren, yang paling pintar untuk dijadikan kader penyihir terhebat. Maka dipilihlah yang disebut dengan Ghulam. Ghulam namanya dia. Dibikinlah kursusnya biar enak latihannya, privat itu kalau bahasanya. Dia ini berada dalam satu bukit, satu gunung. Lalu Ghulam ini dibiayai beasiswa, masya Allah. Beasiswa untuk belajar apa? Sihir. Kemana belajar sihirnya? Ke penyihir itu. Jadi tiap pagi dari tempatnya, dari Yaman menuju ke tempat penyihir itu dan latihan dan belajar di sana. Habis itu balik lagi kemari. Habis itu ke sana lagi. Terus tiap hari. Qadarullah, pemuda ini, Ghulam ini berlalu di rumahnya. Di rumahnya siapa? Di tempat istirahatnya Abdullah. Kalau lewat Ghulam itu tiap hari ketemu, pertama kali apa? Cuma senyum aja. Besok pulang lagi, senyum lagi. Besok senyum lagi. Akhirnya kan makin lama makin apa? Makin akrab. Mau kemana kamu? Aku mau belajar. Belajar apa? Di sana kursus. Kursus apa? Ya kursus aja. Lalu besoknya sahih dulu dong, teh dulu dong, ngobrol dulu, mulai telat ke sana. Subhanallah, ngobrol agama, malah nyantol di Abdullah ini. Malah nyantol di Abdullah ini. Siapa ini? Ghulam ini nyantol di Abdullah ini. Nanti kita lihat gambar ataupun dalam Al-Quran digambarkan sangat indah sekali. Iya. Agar tahu kalau ini adalah sejarah yang nyata. Lihat kenyataannya. Iya. Maka apa yang terjadi terhadap Ghulam ini? Malah Ghulam ini berangkat dari rumahnya tidak sampai ke penyihir, tapi sampainya ke Abdullah. Belajar tentang keesaan Allah, belajar tentang keagungan Allah, zikir-zikirnya diajarkan. Maka Ghulam ini malah tanassar, beragama Nasrani. Melihat keindahannya, melihat intinya demikian, dipercepat ya. Maka saat itu yang namanya penyihir itu kenapa nggak datang bolos terus? Awal mulai awal, besoknya lebih telat lagi, besoknya lagi udah nggak datang laporan ke raja. Raja, kader kita ada masalah. Kenapa nggak datang? Tolong cek. Dicek. Ditanya dengan mengatakan apa? Subhanallah, yang membuat engkau tidak datang ke sana. Dia bilang mengatakan, maaf Tuhan, aku tidak tertarik untuk belajar sihir seperti itu karena ini ada perbuatan syirik. Maksudnya apa? Karena dalam agama yang benar, ketika menyembah Allah tidak perlu lagi untuk berhubungan dengan minta bantuan kepada jin, karena Allah itu yang maha dan maha dan maha dan. Siapa yang telah mengajarkan kamu? Yang telah mengajarkan itu adalah seseorang yang beragamakan. Tangkap, ditangkap, dibawa. Akhirnya Abdullah ini dibunuh oleh yang namanya Tuba. Tapi Tuba tidak membunuh Ghulam ini karena masih berharap untuk bisa kembalikan ini saya. Tapi Ghulam ini sama sekali tidak bergeming dan tidak mau mengikuti siapa? Tuba. Tapi tahan dulu, biar nanti siapa tahu berubah pikiran. Dalam satu riwayat yang sangat luar biasa, heboh di kampung itu ada macan atau ada binatang buas masuk ke dalam sampai mengacak-acak pasar. Semua tidak ada bisa menghentikannya, Lalu perkataan Ghulam dengan mengatakan, saya akan coba untuk meminta kepada Allah yang Maha Kuasa yang saya tidak pernah berbuat syirik kepadanya.
maka coba akan saya hentikan. Binatang buas ini dalam beberapa riwayat ya singa. Keluar yang namanya laki-laki ini, gulam ini, di pasar sudah pada takut, prajurit sudah pada takut semuanya, maka keluarlah gulam ini. Dan gulam ini melihat dalam perkataan, ya Allah, ya, aku hanya mengesahkan, dan aku tidak pernah berbuat syirik, dan aku pun tidak pernah mengikuti kesyirikan yang diajarkan oleh penyihir itu. Lihat-lihat, aku minta kepadamu ya Allah, seandainya agamamu benar, maka tunjukkan macam ini di hadapanku. Tapi jika yang benar itu penyihir, aku rela mati karena menebus kesalahan. Lagi ngamuk di depannya, terus didekatinya tanpa kesulitan mengikat lehernya, dan singa itu terdiam. Mulailah masyhur di negeri itu, di Yaman itu, ada gulam yang dapat mengalahkan singa tanpa ada kesulitan, tanpa terluka sekecil apapun, makin masyhur. Tapi punten, orang semuanya mengetahui kalau hasil ini berasal dari penyihir yang mengajarkannya, karena nggak tahu cerita tentang dirinya dengan Abdullah. Jadi paham ya? Hebat kadar raja ini, hebat penyihir ini telah mengajarkannya. Jadi paham ini? Maka masyarakat mengenal kalau yang namanya gulam ini hasil didikan penyihir. Padahal gulam ini berajar kepada Abdullah yang sekarang sudah apa? Wafat, sudah terbunuh. Makin yakin yang namanya gulam ini bisa, makin yakin agamanya paling benar. Mulailah orang berbondong-bondong untuk minta obat kepada gulam. Ada yang sakit ini diobati, yang sakit ini diobati atas izin pada Allah, izin Allah, izin Allah. Maka makin sulit yang namanya raja untuk membunuh gulam. Kenapa? Karena gulam setiap berobat dengan mengatakan yang menyembuhkan bukan aku, tapi Allah. Maka jika engkau mengesahkan Allah, tidak lagi berbuat syirik, maka engkau akan sembuh. Ikhlas dalam niatnya. Dikatakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha sudah ada, tiada Tuhan selain Allah, dan mengesahkan Allah, sembuh, semakin menyebar agama gulam. Jadi paham ini ya? Maka saat itu Bunda mempercepat bunuh gulam ini, tapi bunuhnya jangan seakan-akan pembunuhan, tapi bikin seperti kecelakaan. Pinter. Yang namanya juga yang kayak gitu mah pinter. Pejabat ingin menghancurkan seseorang itu pinter. Ya. Para pejabat saat itu mengatakan bagaimana cara menghancurkan gulam ini. Maka apa yang dilakukan? Dibawalah yang namanya gulam ini ke kapal laut. Di tengah laut dicoba untuk dijadikan seperti kecelakaan. Sudah disiapkan kapal kapal kecil ya. Jadi nanti kapal ini akan ditenggelamkan, lalu si gulam ini lemparkan biar gulam itu mati, lalu nanti kapal besarnya dibalikan dan para prajurit dengan sakoci. Ternyata sampai di tengah ombak menghantamnya, kapal itu hancur berantakan, semua mati, yang selamat cuma gulam. Dan gulam itu selamat datang ke istana. Tuhan, aku masih hidup. Waduh, terus yang lain pada mati. Terus ya saya hidup. Kata raja, ganti teori kedua. Bagaimana? Gulam tahu akan dibunuh, tahu kan? Kalau dia tuh akan dibunuh dengan cara dilemparkan, tahu gulam itu, paham. Lalu dengan dia sudah naikkan ke gunung. Di gunung nanti dilemparkan. Orang-orang kan tahu kalau gulam itu jatuh terpeleset di atas gunung. Maka dinaikkan ke atas gunung. Sesampainya di gunung mau dilemparkan. Nyampe ke bukit tingkat tinggi, maka jatuh zilzal, datang gempa. Maka pas datang gempa, semua prajurit jatuh dan mati semuanya, gulam selamat. Subhanallah. Dan gulam itu datang lagi kepada raja. Tuhan, aku masih selamat. Bingung raja. Aduh, bagaimana ini caranya? Tapi punten, sehebat-hebat itulah rahasia ditutup-tutup, tetap aja kan bocorkan. Masyarakat tahu. Raja mau bunuh gulam, dimasukkan ke laut, tapi ternyata nggak apa-apa, hebat Tuhannya gulam ini, makin banyak beriman. Subhanallah. Iya. Begitu gulam ini langsung lagi, apa coba? Gulam ini dinaikin ke bukit, ternyata selamat. Wah, hebat Tuhannya gulam, banyak lagi yang beriman.
raja udah nggak peduli lagi dengan sembunyi-sembunyi, bawa semuanya. Nih Ghulam ini udah keterlaluan. Biar mereka tahu sehebat-hebatnya Tuhan Ghulam, kita bunuh di depan semua. Alhamdulillah. Diumumkan Ghulam akan dibunuh di lapangan bla 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 semuanya. Maka semua masyarakat hadir. Lebih daripada 20.000 orang Yaman saat itu ingin menyaksikan terbunuhnya Ghulam. Dan Ghulam disimpan. Setelah Ghulam siap disimpan, itu jam itu mati itu ya? Apa benar? Mati ya? Oh berarti sudah selesai sebenarnya. Sebentar lagi ya. 5 menit lagi pun ya. Maka saat itu Ghulam siap untuk dipanah. Iya. Begitu Ghulam disimpan, raja sendiri akan memanahnya. Lalu disiapkan diginikan. Semua masyarakat melihat begitu dilepaskan ternyata melenceng. Melenceng. Makin ketawa masyarakat ini, raja gak bisa manah padahal dari dekat. Malu raja itu. Diginikan gak kena, diginikan jarak berapa meter gak kena. Kadang putus, kadang asli gak kena. Maka kata Ghulam mengatakan, wallahi ma taqtuluni illa bi'izni rabbi. Demi Allah, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali atas izin Allah. Bagaimana caranya agar aku bisa membunuhmu? Ngomong pelan gitu. Jadi bagaimana caranya agar aku bisa membunuhmu? Karena aku malu nih banyak orang. Ngomong dong, gimana caranya? Caranya satu. Bagaimana? Sebelum kau membunuhku, katakan dengan keras, Bismi Rabbi hadzal ghulam. Atas nama Tuhannya Ghulam ini, aku minta izin kepadanya. Kamu kalau sudah mengatakan Bismi Rabbi hadzal ghulam, kamu bisa membunuh. Baik. Bismi Rabbi hadzal ghulam, dilepaskan, melenceng. Bohong kamu. Kau melenceng. Harus teriak sekeras-kerasnya. Biar orang dengar. Kalau orang sudah mendengar semuanya kata-katamu, maka aku bisa membunuh. Enggak pikir panjang, raja itu teriak. Bismi Rabbi hadzal ghulam, teriak sampai 3 kali. Bismi Rabbi hadzal ghulam, semua orang dengar. Bismi Rabbi hadzal ghulam, tepat di jantungnya dan wafat. Orang menyaksikan, keren nih Ghulam ini. Kalau nggak minta izin kepada Tuhannya, Tuhannya tahan. Tapi saat minta izin kepada Tuhannya, langsung bisa terbunuh. Yang 20.000 orang mengatakan, amanna bi Rabbi hadzal ghulam, kami beriman kepada Tuhannya Ghulam. Satu anak kecil bisa berdakwah mengislamkan 20.000 orang. Satu masyarakat. Makin marah raja itu. Lalu raja itu marah, saking marahnya raja itu dengan mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan agama daripada agama kita, Yahudi maksudnya, maka selamat, dan siapa yang beriman kepada Tuhannya Ghulam, kami akan bunuh. 20.000 tidak ada orang yang meninggalkan agamanya Ghulam. Raja marah, maka saat itu dibuatlah parit yang panjang, ditaruh api di sana, dikumpulkan yang 20.000 itu. Kamu beriman kepada Tuhannya Ghulam, bakar. 20.000 orang dibakar di sini. Al-Quran mengatakan, qutila ashabul ukhdud an-nari dzati wa qudhum 'alaiha qu'ud. Mereka pada dulu. Subhanallah. Nah, itulah ayat yang kita sering baca, qutila ashabul ukhdud an-nari dzati wa qudhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, itulah belajar sirah nabawiyah sekaligus belajar ayat. Oh, jadi ayat itu 20.000 orang dibakar sama Tuba gara-gara beriman, semua mati, yang selamat satu. Kabur yang satu ini. Kenapa? Daus namanya. Ada yang Daus di sini namanya? Bukan Daus mini, bukan Daus parok lagi. Ya, Daus selamat. Daus ini minta tolong ke Raja Romawi karena Raja Romawi agamanya apa? Nasrani. Tuhan, ini bayangkan yang beragamakan Nasrani habis sama Raja Tuba. Apakah engkau tidak terpanggil untuk berjihad melawan Raja Tuba? Saya dipahami? Raja Romawi agama Nasraninya kuat. Waduh, Tuba begitu? Iya, begini saja. Bawa suratku ke Yaman, Raja Najasyi, minta bantuan karena dari Najasyi, dari Ethiopia untuk kemana? Ke Yaman, dekat. Maka Daus membawa surat. Bawa surat ke Raja Najasyi. Raja Najasyi perintah dari Raja Romawi, ya Harkal, untuk menyelesaikan Raja Tuba
muncul sama Abraham, cuma waktunya habis. Iya. Nah, jadi pun dan Abraham orang Yaman atau bukan? Abraham orang Yaman atau bukan? Bukan orang mana Abraham? Orang Najasyi, dikirim oleh Raja Habasyah. Orang Habasyah dikirim oleh Raja Najasyi untuk menghancurkan Tuban. Dikirim berapa jenderal? 2. Yang pertama seniornya Arya, juniornya Abraham. Jadi ada 2 jenderal, Arya dan Abraham. Berangkatlah kemana? Ke Yaman. Dan sampai di Yaman bertempurlah Tuba dan Abraham dan Arya, dan menanglah pasukan Abraham dan Arya, dan kalahlah Tuba, matilah Tuba. Seperti itu jadinya. Saya pahami ya. Nah, berpeganglah sekarang di Yaman siapa rajanya? 2 Arya dan Abraham. Itulah nanti kita lihat yang akan datang seperti apa. Kok bisa Arya sekarang tidak kita dengar? Yang kita dengar selalu namanya apa? Abraham. Jadi Masya Allah, yang akan datang anak-anak yang berbahagia, kita akan melihat bagaimana penyerbuan dan penyebab Abraham menyerbu ke Mekah, dan bagaimana Abraham ini dihancurkan oleh burung ababil. Dan insya Allah kita lihat lahirnya Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita tahu Abraham sekarang diutus oleh Raja siapa? Yaman untuk menghancurkan, diutus oleh Raja Habasyah untuk menghancurkan Yaman. Alasannya sudah tahu ya. Insya Allah yang akan datang kita lihat bagaimana Abraham berkuasa di Yaman, dan bagaimana Abraham ribut bersama Arya dan duel bersama Arya. Oh, itu udah dibocorin rahasia. Berantem Abraham sama Arya. Kok bisa Abraham menang? Sebenarnya Abraham mau kalah, cuma licik Abraham. Bagaimana liciknya? Insya Allah yang akan datang kita bahas. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.